Nah, melihat kedatangan Rasulullah di Madinah, para kaum Ansor pun serentak mengucapkan sebuah syair yang berbunyi, kalian pasti pernah dengar. Telah terbit bulan purnama untuk kami, wahai orang yang telah diutus Allah, engkau datang memuliakan kota Madinah. Selamat datang wahai sebaik-baiknya manusia. Kami selalu bersyukur atas nikmat ini. Maka selamat datang wahai sebaik-baiknya bekal. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana puasa kalian sampai hari ini Semoga semangatnya tetap membara, imannya makin kuat lagi, dan ibadahnya makin khusyuk lagi ya. Masih dalam rangkaian Nadia Omara spesial Ramadan. Malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah sejarah dari Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu kemarin aku sudah bercerita tentang keteladanan dari sifat-sifat mulia Rasulullah, sifat sabar, tawakal, dan juga pemaaf, dan tentunya juga masih banyak sifat mulia lainnya yang baik kita teladani dari diri Rasulullah. Salah satunya yaitu tentang keteladanan Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Kita semua tahu bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik pilihan Allah yang mendapatkan amanah besar untuk memimpin kaum muslim. Tapi kita juga harus tahu bahwa tidak semua orang di dunia ini beragama Islam, ya kan, sebagaimana yang terjadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada masa itu mayoritas penduduk Madinah memang sudah ada yang masuk Islam, tapi ada juga yang belum. Inilah dia termasuk kaum-kaum Yahudi Nah, itu berarti ketika Rasulullah menjadi pemimpin di sana, Rasulullah juga menaungi orang-orang yang non-muslim. Nah, dari kisah hijrahnya Rasulullah ke Madinah kita akan lihat nih betapa bijaksananya Rasulullah dalam menyikapi perbedaan itu. Beliau mengajarkan bahwa ada tiga pondasi utama pembangunan negara dalam Islam. Yang pertama yaitu mendirikan masjid, yang kedua membangun persaudaraan sesama muslim di antara kaum pendatang dan juga penduduk asli, dan yang ketiga membuat kesepakatan bersama kaum non-muslim. Nah, 3 poin inilah yang akan aku ceritakan ke kalian malam ini. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, perlu aku sampaikan bahwa semua informasi di Nadia Omara spesial Ramadan ini aku ambil dari ringkasan ceramahnya Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Kalau misalnya kalian pengen tahu kisah yang lebih lengkap lagi mengenai perjalanan hijrahnya Rasulullah, kalian bisa nonton Sirah Nabawiyah Ustadz Khalid di channel YouTube beliau ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi poin pertama dari 3 pondasi pembangunan negara dalam Islam adalah membangun masjid. Dalam sejarah hijrahnya Rasulullah ke Madinah ada 2 masjid yang beliau bangun, yaitu pertama Masjid Quba dan yang kedua Masjid Nabawi. Nah, Masjid Quba ini dibangun pada saat beliau ini dalam perjalanan menuju ke Madinah. Tepatnya pada saat beliau ini sampai di kawasan pinggiran kota Madinah yang bernama Quba. Sedangkan Masjid Nabawi dibangun pada saat beliau ini sudah sampai di pusat kota Madinah ya. Nah, di sini aku mau ceritain duluan dari sejarah pembangunan Masjid Quba dulu ya. Apa tuh, ada kucing? Cing, Bibi keluar dulu. Bibi ya sayang kucing tamengke. Alah sayang tayang ayang buntu, alah po yang buntu. Ayang bayu, ayang buntu, ayang buntu keluar dulu. Aku mau cerita soal Madinah. Iya, baik, keluar dulu ya. Oke, jadi ceritanya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah atau sampai ke Madinah, Rasulullah ini sudah melewati masa dakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Dan yang seperti sudah kita ketahui semua, selama berada di Mekah, Rasulullah ini mendapatkan ada banyak sekali tekanan dan juga siksaan dari kaum kafir Quraisy. Semua siksaan itu datang bertubi-tubi ya kan. Sampai akhirnya turunlah perintah dari Allah ke Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Dan turun perintahnya. Akhirnya beliau pun berangkat ke Madinah pada tahun 622 Masehi dengan ditemani sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Berangkatnya cuma berdua aja dan masing-masing naik unta. Nah, kota Madinah yang menjadi tujuan Rasulullah dan Abu Bakar ini berada di sebelah utaranya kota Mekah Tapi untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun sengaja melewati rute yang memutar ke arah selatan menuju ke kota Yaman. Nah, dalam perjalanan itu
itu Rasulullah dan Abu Bakar sempat mampirkan di Gua Sur atau sekitar 6-7 km di selatannya kota Mekah, dan mereka menginap di Gua Sur itu selama beberapa hari. Nah, dari Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan lagi perjalanan dengan melewati satu kawasan yang bernama, itulah dia, Quba. Nah, wilayah Quba ini berada tidak jauh memang dari pintu gerbang kota Madinah, dan secara administrasi Quba ini sudah masuk kota Madinah memang, tapi di bagian pinggirannya gitu ya. Nah, pas Rasulullah sudah sampai di Quba ini hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Pokoknya sebelum mulai berdakwah atau melakukan kegiatan yang lain, hal pertama yang paling utama yang harus dilakukan lebih dulu adalah membangun masjid. Masjid ini menjadi tempat berkumpulnya orang muslim, Dengan adanya masjid, setiap orang muslim ini bisa menemui Allah sebanyak 5 kali dalam sehari. Nah, selain itu masjid ini kan juga merupakan simbol keislaman kan. Makanya pas Rasulullah sudah sampai di Quba, beliau bilang ke masyarakat sekitar yang ada di Quba itu, saya ingin ada masjid di sini sebagai simbol bahwa Rasulullah telah tiba di Madinah, dan Madinah adalah kota Islam. Begitu kata Rasulullah. Memang bagian dari Madinah kan Quba ini kan, maka dibangunlah dulu masjid sama Rasulullah di situ. Gitu. Nah, adalah tuh kan. Akhirnya singkatnya Rasulullah dan para sahabat pun mulailah membangun Masjid Quba. Disebut sebagai Masjid Quba karena memang disesuaikan dengan nama lokasinya. Kan di Quba kan dikasihlah nama Masjid Quba. Pada masa itu Masjid Quba ini dibangun dengan sederhana kali, pakai tanah liat. Ukurannya juga nggak terlalu besar, dan proses pembangunannya juga cepat. Cuma dalam hitungan harian aja lah gitu, langsung jadilah ini masjidnya. Kalian jangan bayangin bentuk Masjid Quba pada masa itu sama macam sekarang ya. Beda jauh. Karena seperti yang aku bilang tadi, Masjid Quba ini dibangun dengan sederhana kali. Tapi meskipun sederhana, Masjid Quba ini dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah supaya kaum muslim punya tempat ibadah. Nah, dibangunnya Masjid Quba ini sampai dapat pujian langsung dari Allah. Dapat pujian, walaupun sederhana langsung dapat pujian. Sebagaimana yang tertulis dalam surat At-Taubah ayat 108 yang berarti sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama engkau masuk ke Madinah, lebih patut engkau sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka mensucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Itu artinya. Nah, selain memuji Masjid Quba sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, ayat tadi ini juga memberikan gambaran tentang masyarakat Quba yang memang suka kali mensucikan diri. Nah, pas Rasulullah datang ke sana, hal pertama yang mereka tanyakan atau masyarakat Quba tanyakan kepada Rasulullah adalah tentang kebersihan. Gimana caranya bersuci setelah buang air kecil ataupun juga buang air besar. Nah, kemudian Rasulullah pun berkata bahwa kita sebaiknya bersuci pakai air. Tapi kalau lagi nggak ada air, kita bisa pakai batu kering, kata Rasulullah. Nah, karena orang-orang Quba ini senang sekali bersuci, bagaimana yang disampaikan oleh Allah, mereka sampai menggabungkanlah kedua cara tadi. Jadi setelah bersuci pakai air, mereka melanjutkan lagi bersuci pakai batu kering. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji masyarakat Quba sebagai orang-orang yang mencintai kebersihan. Hal yang sama juga dicerminkan oleh pribadi Rasulullah sendiri. Berbagai riwayat menceritakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat-sangat menjaga kebersihan, dan beliau sering memakai minyak wangi. Bahkan setiap kali sahabat berjabat tangan sama Rasulullah, mereka akan mencium wanginya Rasulullah sampai 3 hari. Ketempel wanginya tuh. Kebayang gak kalian gimana penampilan Rasulullah? Udah seganteng, sebersih, dan sewangi itu. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke kisah perjalanan hijrahnya Rasulullah ya. Nah, jadi setelah singgah di wilayah Quba, Rasulullah dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pusat kota Madinah ya. Nah, kabar tentang hijrahnya Rasulullah ini memang sudah diketahui duluan oleh penduduk asli Madinah, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Ini adalah 2 suku yang kemudian kita kenal sebagai kaum Ansor. Ini sedikit tambahin informasi aja ya. Kata Ansor ini berarti penolong. Itu artinya merekalah kaum yang telah menolong Rasulullah dan juga para sahabat dalam berhijrah. Bentar. Ya, jadi kaum Ansor ini adalah penduduk asli Madinah. Oke. Nah, pada saat itu sebagian besar kaum Ansor atau kaum penduduk asli Madinah ini sudah memeluk agama Islam berkat dakwahnya sahabat yang mulia, yaitu Mus'ab bin Umair ya. Beliau ini adalah dai pertama dalam Islam. Beliau udah lebih dulu tinggal di Madinah dan juga menyebarkan agama Islam di sana sebelum Rasulullah datang, dan tentunya itu juga perintah dari Rasulullah. Nah, dari Mus'ab bin Umair, orang-orang Madinah atau kaum Ansor pun
mulai mengenal lah itu Rasulullah. Meskipun pada saat itu mereka belum pernah ketemu langsung sama Rasulullah. Di video aku sebelumnya juga aku pernah bercerita kok tentang kisah dakwahnya Mus'ab bin Umair atau dai pertama di Islam ini yang ada di Madinah. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa nonton videonya habis video ini, Wak, ya. Jadi intinya di situ kaum Ansor sudah memeluk agama Islam berkat Mus'ab. Nah, karena kaum Ansor sudah tahu siapa itu Rasulullah, Wak, mereka pun akhirnya gembira kali lah pas tahu kalau utusan Allah Rasulullah mau hijrah, mau tinggal ke Madinah, kota mereka. Mereka rindu kali, Wak, pengen ketemu sama Rasulullah. Bahkan nih, setiap hari setelah mereka dapat kabar kalau misalnya Rasulullah mau datang ke sana, setiap hari, setiap pagi, dari pagi sampai menjelang maghrib, Wak, mereka semua udah berkumpul itu di depan pintu gerbang Madinah untuk menunggu kedatangan Rasulullah. Tapi ternyata pada saat itu, Wak, Rasulullah dan juga Abu Bakar terlambat 3 hari itu dari jadwal yang seharusnya mereka tiba di Madinah. Dan mereka tunggu sampai di hari yang tentukan, nggak datang. Nah, di hari ketiga menjelang waktu asar, Wak, kaum Ansor atau kaum Bani Dah ini pun menunggu lagi lah kedatangan Rasulullah di rumah mereka masing-masing, nggak di depan pintu gerbang lagi, Wak, karena mereka mikir Rasulullah belum akan tiba di Madinah tuh pada hari itu kan, udah terlambat 3 hari itu kan. Nah, di saat yang sama pas orang-orang Madinah yang udah mulai agak bubar mau nunggu Rasulullah di rumah, ada satu orang Yahudi, Wak, yang juga penasaran kali sama penampilan fisik dari Rasulullah. Nah, sebenarnya waktu itu semua orang Yahudi yang ada di Madinah ini belum ada yang masuk Islam, Wak. Belum, tapi setelah mereka mengkaji kitab Taurat, mereka jadi tahu tentang kisah datangnya seorang nabi terakhir beserta dengan ciri-cirinya. Dan si orang Yahudi yang di awal tadi nih, pengen ngebuktiin langsung, Wak, apakah ciri-ciri Rasulullah yang lagi ditunggu-tunggu ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Taurat. Akhirnya si orang Yahudi tadi pun manjatlah dia ke pohon kan, pohon kurma yang paling tinggi ada di situ untuk memantau nih kedatangan Rasulullah tuh. Semua orang balik ke rumah, dia mantau dari atas pohon. Nah, terus nggak lama kemudian, Wak, dari jauh dia melihat ada 2 ekor unta yang datang mendekat ke arah pintu gerbang kota Madinah. Teriaklah si Yahudi ini, Bani Kilah, Bani Kilah. Katanya Bani Kilah ini adalah panggilan hinaan sebenarnya, panggilan hinaan dari kaum Yahudi ke penduduk asli Madinah, which is itulah tadi suku Aus dan suku Hajrat kan, atau kaum Ansor. Bani Kilah, ya Bani Kilah, sesungguhnya rizki atau bagian kalian sudah datang, kata si pemuda Yahudi ini. Karena dengar seruan itu, kaum Ansor termasuk Mus'ab bin Umair pun langsunglah putar badan untuk melihat siapa yang dimaksud oleh si Yahudi tadi, Wak. Dan ternyata betul di sana mereka melihat ada 2 unta yang lagi berjalan mendekat ke arah pintu gerbang kota Madinah. 1 unta ditunggangi sama Abu Bakar dan 1 unta ditunggangi oleh Rasulullah. Tapi karena pada zaman itu kan belum ada foto kan, Wak, dan penduduk Madinah kan juga belum pernah ketemu langsung nih sama Rasulullah kan. Jadi mereka waktu nengok 2 unta berjalan dan ada 2 orang di atas unta itu, mereka bingung ini Rasulullah yang mana ya gitu. Nah, di saat yang sama gara-gara cuaca hari itu lagi terik kali, Wak, Abu Bakar pun berinisiatif untuk turun dari untanya dan mengambil pelepah kurma, Wak, yang tergeletak di tanah. Nah, lalu Abu Bakar pun naik lagi ke untanya, kemudian menaungi Rasulullah dengan pelepah kurma itu sambil untanya masih berjalan. Nah, kejadian itulah yang membuat orang-orang langsung tahu yang mana Rasulullah. Rasulullah adalah laki-laki yang dinaungi pelepah kurma karena pastinya beliau ini lebih akan dimuliakan dan juga dihormati. Ah, itu pasti Rasulullah, kata mereka. Nah, melihat kedatangan Rasulullah di Madinah, Wak, para kaum Ansor pun serentak mengucapkan sebuah syair yang berbunyi, kalian pasti pernah dengar, Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ya Allah, kok gini aja merinding. Wajabal syukru alaina mada'alillahida. Itulah, telah terbit bulan purnama untuk kami, wahai orang yang telah diutus Allah. Engkau telah membawa peraturan-peraturan yang pasti akan dipatuhi. Engkau datang memuliakan kota Madinah. Selamat datang wahai sebaik-baiknya manusia. Kami selalu bersyukur atas nikmat ini. Maka selamat datang wahai sebaik-baiknya bekal. Pengen ada di situ, ya Allah. Oke lah. Nah nih, pas Rasulullah memasuki kota Madinah, wah, orang-orang pun saling berebut tuh mau narik tali kekangan untanya Rasulullah. Gegara apa? Gegara mereka pengen Rasulullah pertama kali menginjak kakinya di Madinah bertamu ke rumah mereka dulu. Mereka mau menjamu Rasulullah. Ya Rasulullah, mampirlah ke rumahku. Segala kebutuhanmu akan aku penuhi. Aku akan memuliakanmu ya Rasulullah. Yang lain juga nyaut, ya Rasulullah, sudah ke rumah kami saja, di suku kami aja. Oh, pokoknya berebut lah gitu. Nah, melihat banyaknya orang yang berusaha untuk menarik tali kekangan unta beliau, wah,
Rasulullah langsung bilang, jangan ada yang menarik tali unta ini. Sesungguhnya unta ini sudah mendapatkan perintah langsung dari Allah dan dia tahu di mana dia harus berhenti, kata Rasulullah. Dahlah tuh. Akhirnya untanya Rasulullah pun dibiarkan sama mereka, dilepaskan tali kekangan mereka itu, dibiarkan berjalan sampai akhirnya memasuki wilayah Bani Najjar. Nah, Bani Najjar ini ternyata masih keluarganya ibu Rasulullah, yaitu Aminah, ya kan, berhenti di situ. Nah, di wilayah itu untanya Rasulullah berhenti, duduk di situ. Nah, Rasulullah pun nanyalah kan ke orang sekitar, tanah yang sekarang diduduki unta saya ini tanahnya siapa? Kata Rasulullah, tanah ini milik 2 orang anak yatim ya Rasul. Pada saat itu juga Rasulullah pun langsung bertemulah dengan wali 2 anak yatim tadi. Beliau bilang, saya ingin membeli tanah ini, katanya. Nah, sang wali langsung jawab, ya Rasulullah, engkau tidak perlu membelinya, anggaplah ini sebagai tanah wakaf, silakan ambil, tidak usah bayar. Kata wali, tidak, saya akan membelinya. Sebutlah berapa nilainya, kata Rasulullah. Nah, di momen itu sang wali 2 anak yatim ini ngerasa berat kali. Bukan mereka ini berat ngelepasin tanahnya, tapi berat karena dia nggak mau Rasulullah ngebayar tanah itu. Udah, Rasulullah nggak apa-apa, ambil aja. Nah, di situ Rasulullah nggak mau. Rasulullah tetap mengukur sendiri tanah itu dan membelinya dengan harga yang sesuai. Dan di situ Rasulullah bilang, tanah ini adalah pilihan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ini adalah tanah terberkah setelah wilayah haram Mekah, kata Rasulullah. Dahlah tuh, setelah tanahnya tersedia, yang selanjutnya dilakukan oleh Rasulullah adalah sama seperti di Quba, beliau langsung membangun masjid di situ. Nah, inilah masjid yang kita kenal sebagai Masjid Nabawi. Ya, nah sama juga seperti Masjid Quba. Kalian jangan membayangkan bentuk Masjid Nabawi pada zaman itu seperti zaman sekarang, ya beda. Duluan nih, waktu pertama kali Rasulullah membangun di situ, Masjid Nabawi dibangun dengan sangat sederhana, cuman pakai tanah liat sama batu-batu aja. Dan karena alat-alat pertukangan juga belum semaju sekarang, hampir semua proses pembangunan pertama Masjid Nabawi itu dilakukan secara manual, pakai tangan Rasulullah dan juga para sahabat di situ. Mereka semua bekerja keras untuk mengangkat batu-batu material untuk dijadikan pondasi masjid. Lalu untuk bagian dindingnya dibuat pakai tanah liat dan juga tiang penyangganya dibuat pakai batang kurma. Ya, batang pohon kurma maksudnya. Dibangun sama Rasulullah dan para sahabat. Terus di samping Masjid Nabawi dibuat juga sebuah bangunan kecil sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW. Nah, dari peristiwa ini, sebagian ulama langsung menyimpulkan bahwa sebaiknya seorang pemimpin harus tinggal di dekat masjid supaya dia bisa selalu menjadi imam sholat. Di dalam Islam, pemimpin itu harus bisa jadi imam sholat. Udah lah ya kan. Nah, singkatnya, setelah Masjid Nabawi dan Masjid Quba ini berdiri, maka tuntaslah poin pertama dari 3 pondasi pembangunan negara, yaitu mendirikan masjid. Nah, dengan ini Rasulullah telah membuat simbol keislaman di Madinah. Seperti mungkin juga ada di kota-kota kalian, ada Masjid Raya, Masjid Akbar, Masjid Besar, Masjid Jami, dan lain sebagainya kan, kayak gitu. Dan setelahnya Rasulullah pun segera bersiap untuk mewujudkan 2 pondasi utama lainnya dalam pembangunan negara Islam, yaitu untuk menyatukan penduduk pendatang dengan penduduk asli. Dan dalam hal ini, kaum pendatang adalah orang Mekah yang hijrah ke Madinah dan kaum penduduk asli adalah orang Madinah. Nah, gimana kelanjutannya? Masuk! Nah, jadi seperti sudah aku bilang tadi, Bani Aus dan juga Bani Khazraj yang merupakan penduduk asli Madinah disebut sebagai kaum Ansor atau kaum penolong. Nah, sementara itu para sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah disebut sebagai kaum Muhajirin, ya. Nah, setelah semua kaum Muhajirin ini sampai di Madinah, tugas besar yang harus Rasulullah lakukan selanjutnya adalah membangun persaudaraan sesama muslim di antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor, kaum pendatang dengan penduduk asli. Maka pada suatu hari setelah mereka sholat berjamaah di Masjid Nabawi, di hadapan semua orang Rasulullah bilang, semua kaum Muhajirin dan kaum Ansor wajib menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mengatakan hal itu, Rasulullah pun memotivasilah mereka dengan menyampaikan banyak hadis. Beberapa diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 7 naungan pada hari kiamat.
tiada naungan selain naungannya. Salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, mencintai di sini mencintai dalam konteks ini tuh bukan hanya diartikan sebagai cinta dari antara laki-laki dan perempuan aja ya. Maknanya lebih luas dari itu. Mencintai karena Allah ini juga diartikan sebagai rasa sayang kita terhadap seseorang yang baik ibadahnya, seseorang yang kita senang berkumpul dengannya karena dia taat kepada Allah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selain hadis tadi, Rasulullah juga bilang, sesungguhnya Allah akan menyiapkan mimbar yang penuh dengan cahaya di hari kiamat. Mimbar yang membuat para nabi dan juga para syuhada cemburu melihatnya, kata Rasulullah. Rasulullah bilang kayak gitu, para sahabat nanya, ya Rasulullah, mimbar siapakah itu? Kata sahabat kan. Rasulullah menjawab, itu adalah mimbar yang disiapkan untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, tujuan Rasulullah menyampaikan hadis-hadis tadi adalah untuk menyamakan kedudukan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Maksudnya kaum ansor sebagai penduduk asli Madinah bukan berarti kedudukannya lebih unggul dari kaum muhajirin yang merupakan pendatang. Begitu juga sebaliknya, kaum muhajirin sebagai kaum yang udah lebih dulu tinggal bersama Rasulullah di Mekah bukan berarti kedudukannya juga lebih unggul daripada kaum ansor yang baru saja bertemu langsung dengan Rasulullah. Jadi di mata Islam kedudukan mereka ini sama Pokoknya selagi kita sama-sama kaum muslim, maka ya kita semua bersaudara gitu lah. Ya. Nah, setelah mendengar motivasi dari Rasulullah tadi, banyak dari kaum muhajirin dan juga kaum ansor yang langsung memilih sendiri siapa orang yang mau mereka jadikan saudara atau sahabat dekat. Fulan A dari kaum muhajirin memilih Fulan B dari kaum ansor untuk menjadi saudara dekatnya. Sebaliknya juga Fulan C dari kaum ansor memilih Fulan D dari kaum muhajirin untuk jadi saudara dekatnya. Jadi saling besilang gitu ya, besilang, bukan ansor sama ansor, muhajirin sama muhajirin nggak besilang. Ansor harus cari muhajirin, muhajirin juga harus cari ansor kayak gitu ya. Nah, selain memilih sendiri ada juga persaudaraan yang dipilih langsung nih sama Rasulullah. Nah, salah satu kisah yang paling masyhur adalah kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Nah, jadi ceritanya Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat dari Mekah, kaum muhajirin yang terkenal, ya Allah, Masya Allah, kaya raya, miliardernya orang Mekah. Tapi waktu beliau mau hijrah ke Madinah, beliau memilih untuk meninggalkan semua hartanya di Mekah. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad, kaum Ansor. Nah, sama seperti beliau, Sa'ad ini juga merupakan orang paling kaya juga di Madinah, miliarder, di mana setengah kebun kurma yang ada di seluruh Madinah itu milik Sa'ad. Kaya raya kali. Rasulullah memasangkan mereka berdua. Nah, pas saat tahu kalau Abdurrahman bin Auf ini datang ke Madinah tanpa membawa harta sepeser pun, Sa'ad pun langsung dengan senang hati membagikan harta beliau untuknya. Sa'ad gak keberatan membagikan setengah dari kebun kurmanya untuk Abdurrahman bin Auf. Dan kalau Abdurrahman bin Auf nerima pemberian itu, beliau langsung jadi kaya raya juga pada saat itu. Tapi Masya Allahnya Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang kuat kali keimanannya. Bagi beliau harta tuh udah gak penting lagi. Itulah kenapa beliau ikhlas aja meninggalkan semua hartanya di Mekah kan. Alhasil pas beliau mendengar tawaran dari Sa'ad tadi soal kebun kurma yang dibagi dua dengannya itu, Abdurrahman bin Auf pun menolak tawaran itu dengan halus dan lembut. Beliau bilang ke Sa'ad, semoga Allah SWT memberkahi keluargamu dan juga hartamu. Kamu tidak usah memberikan setengah kebun kurmamu untukku, tapi tolong tunjukkan padaku tentang pasar biar aku bisa mulai berusaha, kata Abdurrahman. Jadi beliau ini lebih memilih untuk usaha sendiri, dan tentu Sa'ad pun juga senang hati membantu beliau dalam usahanya itu gitu loh. Jadi saling membantu gitu Sa'ad dan juga Abdurrahman. Udah tuh kan. Nah, singkatnya setelah semua kaum muhajirin dan kaum ansor ini mendapatkan saudara dan juga sahabat dekat masing-masing maka tuntaslah tugas besar Rasulullah dalam membangun persaudaraan sesama kaum muslim di antara mereka. Nah, berarti di sini poin kedua dalam pondasi pembangunan negara sudah terpenuhi ya. Berarti di sini tinggal satu poin lagi yang harus Rasulullah lakukan, yaitu membuat kesepakatan bersama antara kaum muslim dengan non-muslim yang ada di Madinah. Masuk. Nah,
Nah, jadi seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, waktu Rasulullah dan juga para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagian besar penduduk Madinah kan memang sudah memeluk agama Islam. Tapi ada juga sebagian lain yang belum. Nah, selama tinggal di Madinah, Rasulullah SAW tetap menjalankan tugas beliau dalam berdakwah, tetap. Dan alhamdulillahnya banyak juga nih yang kemudian mendapatkan hidayah dan bersyahadat. Yang pertama belum, jadi sudah masuk Islam kayak itu. Tapi tetap ada juga yang belum mau masuk Islam walaupun Rasulullah ada di situ. Seperti dari kalangan Yahudi Madinah dan juga dari penduduk asli Madinah itu sendiri. Nah, untuk menyikapi perbedaan keyakinan ini, Rasulullah menerapkan prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, Rasulullah nggak maksa mereka untuk masuk Islam, biarlah mereka menjalankan praktek agama seperti apa yang mereka yakini. Tapi meskipun kaum muslim dan kaum non muslim ini berbeda keyakinan, fakta bahwa mereka tinggal di Madinah membuat mereka mau tidak mau punya satu ikatan yang sama, ya kan? Yaitu sama-sama sebagai penduduk Madinah, mau Islam mau non-Islam. Nah, karena itu mereka pun perlu membuat kesepakatan yang berkaitan dengan hal ini. Dan untuk mencapai kesepakatan bersama antara kaum muslim dan juga non-muslim di Madinah, Rasulullah pun mengajak mereka semua untuk berunding. Nah, lalu hasil perundingan itu tertuang dalam satu piagam yang bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal yang berisi banyak sekali peraturan seperti sistem perpolitikan di Madinah, ekonomi yang seperti apa, keamanan, pertahanan, kebesaran beragama, perdamaian, dan juga kesetaraan hukum. Nah, Piagam Madinah ini panjang kali, tapi kalau boleh diringkas kurang lebih isinya mencakup beberapa poin ya. Seperti pertama, seluruh kaum muslimin dan non-muslim yang tergabung dalam perjanjian Madinah ini dikategorikan sebagai satu umat. Oleh karena itu semuanya wajib berjuang bersama dalam menciptakan keamanan. Kalau sewaktu-waktu datang musuh yang mau menyerang kota Madinah, maka semuanya wajib membela Madinah bersama-sama, mau muslim mau non-muslim. Terus yang kedua, di antara kaum muslim dan non-muslim dilarang saling mengganggu. Semuanya bebas menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing selagi mereka tidak berbuat zolim. Terus yang ketiga, siapapun orang Mekah dari Quraisy yang masuk ke Madinah tidak boleh dijamu dan tidak boleh dilindungi. Rasulullah ceritalah memang ke orang-orang Madinah tentang kezoliman kaum kafir Quraisy yang membuat mereka sampai harus hijrah ke Madinah. Kalau ada kaum kafir Quraisy yang datang ke Madinah, tidak menutup kemungkinan mereka ini juga akan berbuat kezoliman yang sama juga seperti apa yang dialami Rasulullah dan para sahabat selama di Mekah. Nah, itulah kenapa kalau mereka datang sebaiknya sudah jangan, tidak perlu dijamu sama sekali, kata Rasulullah. Terus yang keempat, apabila Madinah diserang atau diperangi oleh musuh dari luar Madinah, maka semua penduduk termasuk kaum muslim, kaum Yahudi akan menanggung biaya perang itu bersama-sama. Terus yang kelima, apabila dari pihak musuh dan juga penduduk Madinah telah mencapai kesepakatan damai, maka semua orang wajib menghormati dan melaksanakan perdamaian itu. Nah, 5 poin yang aku sebutkan tadi, itu cuma ringkasannya aja. Sebenarnya isi Piagam Madinah ini panjang, detail. Bahkan di dalamnya juga tercatat ada beberapa peraturan untuk masing-masing suku yang ada di Madinah kala itu. Kalau kalian pengen baca isi pasalnya satu persatu, kalian boleh cari sendiri, ya. Nah, lanjut lagi, Piagam Madinah yang berisi 47 pasal ini, disepakati itu dan juga ditandatangani oleh semua perwakilan kelompok yang ada di Madinah, termasuk dengan kelompok Yahudi yang pada masa itu betul-betul menentang Islam, Nah, melalui Piagam Madinah ini Rasulullah pun memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan juga rukun di tengah masyarakat Madinah yang majemuk atau berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Melalui piagam ini juga Rasulullah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa hidup berdampingan bersama mereka yang berbeda keyakinan itu bukanlah hal yang mustahil. Semua orang memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk menjalani kehidupan yang damai. Oke, jadi itu tadi kisah keteladanan Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang tercermin dalam peristiwa hijrahnya beliau ke Madinah. Ini coba kita review sedikit, ya. Dalam membangun sebuah negara, Rasulullah mengajarkan ada 3 pondasi utama. Yang pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, membangun persaudaraan antar sesama kaum muslim. Terus ketiga, membuat kesepakatan bersama antara yang muslim dan juga non-muslim. Untuk poin pertama, Rasulullah sudah mendirikan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Selain menjadi tempat beribadah dan juga berkumpulnya kaum muslim, 2 masjid ini juga menjadi simbol keislaman bahwa Rasulullah sudah tiba di Madinah.
Terus poin yang kedua, Rasulullah SAW telah membangun persaudaraan dan juga persahabatan yang erat antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Kedudukan mereka setara dan mereka pun saling mencintai karena Allah ya. Terus poin utama yang ketiga adalah Rasulullah juga berhasil membuat kesepakatan bersama kaum non-muslim yang ada di Madinah dengan menerbitkan Piagam Madinah. Nah, dengan adanya piagam ini semua orang, meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, semua orang ini sudah bersepakat untuk menjaga perdamaian dan juga sama-sama membela Madinah kalau terjadi penyerangan dari musuh. Masya Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini luar biasa sekali. Sebagai seorang pemimpin, perhatian dan juga cinta kasih beliau tidak hanya tertuju untuk kaum muslimin saja sebagai pengikut beliau, tapi juga kepada kaum-kaum yang berbeda keyakinannya. Dan tentunya keberadaan Rasulullah ini juga membawa berkah dan perdamaian bagi mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Dari kisah ini, figur Rasulullah menjadi gambaran nyata tentang agama Islam yang cinta damai. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ada kejadian di mana orang-orang saling berseteru dengan mengatasnamakan agama, itu yang salah orangnya, bukan agamanya. Agama Islam dan Rasulullah sudah sangat jelas mengajarkan bahwa kita harus menjaga perdamaian, bahkan di dalam perang sekalipun nih ya. Rasulullah ini juga mengajarkan banyak aturan yang nggak boleh dilanggar sama kaum muslimin. Nggak boleh memerangi perempuan, nggak boleh merangi lansia, anak-anak, nggak boleh ngancurin tempat ibadah, nggak boleh menyerang mereka yang lagi ibadah, nggak boleh ngerusak lingkungan dan lain-lain. Rasulullah sudah mengajarkan kita cinta damai Jadi ayo kita semua tetap terapkan nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya, cinta damai. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.